Helo, Pak Kaji Malaysia. Kukira apa? Ternyata perasaan admin Sukhembin sedang hamba-hambanya tolonglah dihibur. Ini dia meriam terbesar tentara kerajaan Malaysia. Sekali tembak kapal selam dan ikan-ikan di dalam lautan lari terbirit-birit bang. Ukurannya jumbo seperti kolor kombor Pak Joko dan bedilanya dahsyat sekali. Dan bedilanya dahsyat mematikan. Inilah meriam handalan TLDM Bofors 57 mm. Meriam utama terbesar yang masih dioperasikan oleh Malaysia. Walaupun masih kalah sama jiran-jiran sebelah, tapi ini sudah cukup untuk menenggelamkan jambannya Pak Bambang. Canda bos. Bofors 57 mm khususnya varian modern MK2 dan MK3 dirancang dengan fokus pada kecepatan dan presisi tinggi. Memiliki kecepatan bedilan yang sangat mengesankan, sanggup memuntahkan hingga 220 proyektil per menit atau sekitar 3 hingga 4 bedilan setiap detiknya. Bayangkan 4 bedilan per detik bisa buat pesta kembang api yang sangat-sangat spektakuler. Untuk kecepatan bedilan awal proyektil meluncur dari larasnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, melampaui 1035 meter per detik, hampir Mach 3, seperti kecepatan peluru berpandu supersonik. Yang tak kalah mengerikan, jangkauan tembakannya cuy. Jarak tembak efektif hingga mencapai 8,5 km untuk sasaran udara, dan jangkauan maksimumnya mencapai 17 km untuk target permukaan seperti kapal dan target darat lainnya. Untuk sistem pengisian amunisi dilengkapi dengan dual feed loader otomatis berkapasitas 120 amunisi yang siap tembak, yang memungkinkan pertukaran jenis amunisi secara instan sesuai kebutuhan taktis. Bofors 57 mm terpasang pada berbagai kapal perang TLDM seperti Maharaja Lela kelas, bahkan mencapai MK3, frigate kelas Legiu, korvet kelas Kasturi, kapal serang laju kelas perdana Handalan dan Jerung, dan pemburu ranjau alias periuk api kelas Mahameru. Sementara untuk kemampuan menghancurkan dan jenis targetnya bisa membuat musuh lari terbirit-birit. Canda bos. Daya hancur utama meriam ini terletak pada penggunaan amunisi pintar 3P dan dapat diprogram untuk melumpuhkan berbagai jenis ancaman seperti 1. Rudal anti kapal dan pesawat tempur. Dalam mode penembakan udara, proyektil meledak sebelum menyentuh target dan menyebarkan ribuan pecahan peledak alias tungsten berkecepatan tinggi. Pola ledakan ini efektif untuk merusak sirkuit elektronik, radar maupun struktur fisik rudal anti kapal dan pesawat tempur yang berani mendekat. 2. Kapal perang permukaan. Dengan mode armor piercing delay, proyektil ditembakkan untuk menembus plat pelindung lambung kapal musuh terlebih dahulu sebelum meledak di dalam kompartemen internal, memicu kerusakan fatal pada sistem kelistrikan maupun kompartemen amunisi lawannya. 3. Ancaman kapal cepat dan drone laut. Kombinasi rate of fire yang sangat tinggi dengan radar pemandu presisi memungkinkan meriam ini menyapu bersih ancaman kapal penyerang cepat alias fast attack craft atau drone permukaan dalam waktu singkat. Penggunaan kaliber 57 mm sebagai meriam utama mencerminkan doktrin TLDM yang tidak lagi memposisikan meriam untuk duel artileri jarak jauh antar kapal perang. Pertempuran jarak jauh diserahkan penuh kepada sistem rudal anti kapal dahsyat milik TLDM lainnya seperti Exocet M40. Sementara Bofors 57 mm difungsikan sebagai senjata perisai serbaguna, pertahanan udara jarak pendek CWS, penghancur ancaman asimetris, serta penembakan permukaan jarak menengah secara cepat dan akurat. Bagaimana menurut Anda bang? Jangan lupa share dan komen video ini. Terima kasih.